Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Frans dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Tri Anita dengan nomor NPM 20243150013. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan supermarket sales analysis dashboard menggunakan Microsoft Power BI. Tujuan dari dashboard ini adalah untuk menganalisis data penjualan supermarket sehingga dapat memberikan informasi mengenai total penjualan, keuntungan, jumlah transaksi, serta tren penjualan berdasarkan waktu dan kategori produk. Ya, yang pertama yaitu ada import data. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengimport dataset supermarket ke dalam Power BI melalui menu Home, kemudian Get Data, kemudian ke Excel atau CSV, kemudian memilih file dataset supermarket. Setelah data berhasil dimuat, kami memastikan seluruh tipe data sudah sesuai, terutama kolom date atau tanggal yang harus bertipe date. Sedangkan kolom sales, gross income, quantity, dan COGS bertipe numerik. Perkenalkan, nama saya Septri Kasarastuti dengan nomor NPM 202831500228. Selanjutnya kita membuat measure. Selanjutnya kami membuat beberapa measure agar nilai yang ditampilkan selalu dinamis. Nah, yang pertama kita membuat total sales. Total sales itu rumusnya ada sum dalam kurung supermarket analisis sales. Measure ini menghitung total penjualan. Lalu yang kedua ada total profit. Total profit itu rumusnya sum supermarket analisis gross income. Measure ini menghitung total keuntungan. Selanjutnya ada total quantity. Total quantity itu rumusnya sum dalam kurung supermarket analisis quantity, yang dimana measure ini menghasilkan jumlah barang yang terjual. Selanjutnya ada total transaction. Total transaction ini menggunakan rumus count dalam kurung supermarket analysis yang invoice ID. Nah, measure ini menghitung jumlah transaksi. Selanjutnya ada average rating. Average rating itu rumusnya supermarket analysis rating, di mana measure ini digunakan untuk menghitung rata-rata keputusan pelanggan. Saya akan menjelaskan cara membuat calendar table. Karena dashboard ini akan dianalisis berdasarkan tanggal, kami membuat calendar table. Yang pertama dengan cara menu modeling, terus habis itu diklik new table, kemudian memasukkan rumus. Nah, rumusnya itu kalender sama dengan kalender dalam kurung min dalam kurung supermarket analisis date atau tanggal, terus habis itu tutup kurung, koma max dalam kurung supermarket analisis date, tutup kurung, terus tutup kurung lagi. Nah, rumus tersebut akan menghasilkan daftar tanggal mulai dari tanggal awal hingga tanggal akhir pada dataset tersebut. Terus selanjutnya kita akan membuat relationship, yaitu rangka relationship. Relationship itu adalah menghubungkan antara tabel kalender dengan tabel supermarket analysis. Kami membuka tabel modeling view, kemudian menghubungkan
dengan kalender date dengan supermarket analysis date. Hubungan yang digunakan adalah one to many dengan arah filter single. Relationship ini memungkinkan seluruh visual dapat difilter berdasarkan tanggal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva Ramadhani dengan NPM 202431500247. Selanjutnya yang kelima yaitu membuat dashboard. Setelah seluruh measure selesai dibuat, kami mulai menyusun dashboard. Dashboard terdiri dari beberapa visualisasi. Yang pertama yaitu ada KPI card. Pada bagian atas dashboard ini kami menampilkan beberapa KPI juga yaitu total sales, total profit, total transaksi, total quantity, average rating. Visual ini bertujuan memberikan informasi utama secara cepat kepada pelanggan. Yang kedua ada grafik penjualan bulanan. Kami menggunakan line chart, sumbu X menggunakan month dari kalender atau bulan dari kalender, sedangkan value menggunakan total sales. Grafik ini menunjukkan perkembangan penjualan setiap bulannya. Yang ketiga ada grafik penjualan berdasarkan produk line. Kami menggunakan cluster bar chart. Axis menggunakan produk line, value menggunakan total sales, value menggunakan total sales. Grafik ini menunjukkan kategori pada produk pada penjualan tertinggi. Nah, yang keempat ada grafik penjualan berdasarkan kota. Kami menggunakan column chart. Axis menggunakan city, value menggunakan total sales. Visual ini memperlihatkan kota dengan kontribusi penjualan tertinggi atau terbesar. Yang kelima, grafik metode pembayaran. Kami menggunakan PA chart, legend menggunakan payment, value menggunakan account invoice ID. Grafik ini menunjukkan metode pembayaran yang paling banyak digunakan oleh pelanggan. Yang keenam ada grafik customer type. Kami menggunakan donut chart, legend menggunakan customer type, value menggunakan jumlah transaksi. Visual ini memperlihatkan perbandingan pelanggan antara member dan pelanggan normal. Yang terakhir atau yang ketujuh ada slicer. Kami juga menambahkan beberapa slicer untuk mempermudah proses filtering. Antara lain yaitu seperti tahun, bulan, kota, produk lain, payment. Dengan adanya slicer ini, pengguna dapat melihat informasi sesuai kebutuhan yang mereka inginkan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Bye-bye.
Oke, perkenalkan nama saya Irfan Kamaludin. Ini saya akan melanjutkan tugas kita. Uh, ini ada analisis dashboardnya. Berdasarkan dashboard yang telah dibuat, bisa kita ketahui pertama dashboard mampu menampilkan total penjualan secara keseluruhan. Yang kedua, dashboard menunjukkan total keuntungan yang diperoleh supermarket. Selanjutnya, dashboard memperlihatkan jumlah transaksi yang terjadi dan juga dashboard menunjukkan kategori produk yang paling diminati oleh pelanggan. Dashboard memperlihatkan kota dengan penjualan terbesar. Setelah itu, dashboard bisa menunjukkan metode pembayaran yang paling sering digunakan. Yang terakhir, dashboard juga memperlihatkan tren penjualan dari waktu ke waktu, sehingga memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan. Oke, di sini selanjutnya ada sedikit kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan Microsoft Power BI, dapat disimpulkan bahwa dashboard yang kami buat mampu menyajikan informasi penjualan secara interaktif dan mudah dipahami. Dashboard ini membantu perusahaan dalam memantau performa penjualan, mengetahui keuntungan, memahami perilaku pelanggan, serta mendukung proses pengambilan keputusan bisnis berdasarkan datanya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi yang mungkin bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.